Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, Master of Science, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1956. Beliau merupakan anak kelima dari 8 bersaudara dari pasangan Muhammad Bakar dan Sri Banon binti Abdurrahman. Ibu Siti Nurbaya Bakar memiliki suami yang bernama Rusli Rahman dan dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak, yaitu Mitra Mifida N. Rahmanda dan Ananda Topati Rahmanda. Beliau mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD Muhammadiyah 3 Matraman Jakarta dan SMP 50 Slamet Riyadi Jakarta, lalu meneruskan ke sekolah unggulan di SMA Negeri 8 Bukit Duri, Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah atas, beliau meneruskan studinya di Fakultas Teknologi dan Mekanisme Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Setelah pemilihan presiden pada tahun 2014, Bapak Presiden terpilih Joko Widodo menjadikan Ibu Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Kerja tahun 2014 sampai dengan 2019 dan Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2019 sampai 2024. Dalam menggerakkan percepatan aparatur sipil negara, Presiden Joko Widodo telah menetapkan core value ASN, yakni berakhlak, yang merupakan kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ibu Siti Nurbaya Bakar merupakan salah satu tokoh yang mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Beliau menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, kali ini melalui reforma agraria. Kebijakan ini bertitik berat pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan atau akses, dan penggunaan lahan yang dilaksanakan melalui Tanah Objek Reforma Agraria atau yang disingkat TORA dan Perhutanan Sosial. Melalui program reforma agraria ini, pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses perhutanan sosial kepada masyarakat bawah. Salah satu nilai berakhlak yang Ibu Siti Nurbaya terapkan selanjutnya adalah akuntabel. Akuntabel merupakan sikap bertanggung jawab dengan tugas dan juga berkaitan dengan transparansi. Dalam melaksanakan tugas, beliau memiliki integritas tinggi dan penuh tanggung jawab. Hal ini dapat kita lihat dari program kerja beliau yang dilaksanakan dengan transparansi dan kejujuran. Salah satunya adalah beliau menggelar rapat kerja nasional dihadiri jajaran KLHK, UPT, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia. Dalam rakernas tersebut, Ibu Siti Nurbaya Bakar membahas berbagai isu strategis KLHK, seperti pemulihan lingkungan, rehabilitasi, TORA, dan perhutanan sosial. Dalam hal kompeten, Ibu Siti Nurbaya Bakar juga terus belajar dan terus mengembangkan profesinya. Salah satunya adalah Dr. Siti Nurbaya Bakar MSc, mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dalam bidang ilmu manajemen sumber daya alam pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Dalam orasi ilmiahnya, Profesor Dr. Siti Nurbaya Bakar menyampaikan novelty atau kebaruan tentang Indonesia Forestry and Other Land Use atau Volunetsing 2030, Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Profesor Dr. Siti Nurbaya menjelaskan Volunetsing 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, dengan kondisi di mana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi. Harmonis dapat diartikan saling peduli dan saling menghargai. Dalam kasus ini, Nenek Asyani selaku terdakwa dalam kasus pencurian kayu jati memohon dibebaskan dari proses hukum. Saat ini, beliau menerima kunjungan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Ibu Siti Nurbaya. Ibu Siti Nurbaya bertemu sekitar 30 menit. Dalam periode itu, dia menekankan bahwa prosedur hukum harus tetap dijalani oleh Nenek Asyani. Akan tetapi, saya masih mencari cara agar Nenek Asyani tetap memperoleh keadilan.
kata Ibu Siti Nurbaya, sambil menambahkan keadilan dimensinya banyak. Satu di antaranya adalah kemanusiaan. Dalam core value ASN, loyal dapat diartikan setiap ASN harus berdedikasi kepada bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Salah satu penerapan core value ASN, loyal adalah Ibu Siti Nurbaya, pemimpin langsung upacara Hari Kemerdekaan di kawasan Taman Nasional Gunung Cermai. Dalam peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, Ibu Siti mengungkapkan, kita harus membahu untuk mempercepat pemulihan kondisi Indonesia di semua sektor, sekaligus bangkit guna menghadapi berbagai tantangan cukup kompleks. KLHK bekerja dan juga terus mendorong kolaborasi para pihak dalam upaya mencapai tujuan-tujuan dalam pemulihan lingkungan dengan segala tantangan baik secara global maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja, upaya-upaya tersebut juga harus diintensifkan penanganannya, seperti mengendalikan illegal logging, pengendalian pencemaran lingkungan, menata kawasan hutan, mengurangi emisi gas rumah kaca yang telah merusak atmosfer. Sudah ada instrumen regulasi yang cukup lengkap, begitupun telah mulai ada rencana operasional. Adaptif dapat diartikan berinovasi dan antusias dalam perubahan. Salah satu penerapan nilai perilaku berakhlak adaptif ialah Ibu Siti Nurbaya. Dalam mengajak pengelolaan sampah plastik, masyarakat juga bisa menjadikan sampah sebagai sumber ekonomi melalui berbagai macam terobosan dan inovasi. Kolaboratif dapat diartikan membangun kerjasama atau sinergitas terhadap pihak manapun. Dalam hal ini, Ibu Siti Nurbaya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjalin kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat untuk mendukung Volu Net Sink 2030 Indonesia. Kerjasama ini dituangkan melalui memorandum saling pengertian atau disingkat dengan MOU yang ditandatangani oleh Sekjen LHK Bambang Hendroyono mewakili LHK dan Mission Director USAID Indonesia di Jakarta. ASN berakhlak bangga melayani bangsa.